Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama Mas Agung. Ya. Usai tadi kita lihat ya, ada cuplikan video yang sempat viral Betul. juga bagaimana Mbak Puan ngobrol gitu ya sama Bu Mega, Pak Prabowo mau bertemu gitu. Kalau kemudian kita berandai-andai jadi pakar Ya. ekspresi politik lah ya Ya, Mas ya. Agung ya gitu ya. Betul tidak sih nampaknya di sini yang menunda perjumpaan adalah dari posisi Bu Mega? Ya sebelumnya begitu, tapi sekarang kalau kata peribahasa itu Mbak Maria, pucuk dicinta ulam pun tiba. Widih. Jadi ini sama-sama mau. Pak Prabowo mau, Ibu Mega juga mau ketemu gitu. Jadi Mbak Gayung bersambut, ini momen yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau kata Mas Seno kan tinggal hal teknis saja. Ya. Berarti saya akan lihat nih, waktunya kapan, lokasi di mana, durasi berapa lama, menunya apa. Oke, berpengaruh gak ini? Pengaruh karena ini Oke. menentukan kualitas cinta keduanya. Kan tadi Pak Azwan bilang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu punya hubungan panjang juga selain Bu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, di sini kita akan lihat kualitasnya mana yang paling solid, kuat untuk membuat Pak Prabowo harus bukan memilih sebenarnya, menimbang keduanya ini sama-sama pentingnya gitu. Karena bagi Pak Prabowo relevan untuk bisa berkomunikasi dengan presiden manapun. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kekurangan bagi kita sebagai rakyat untuk mendapat masukan-masukan positif dari para presiden-presiden sebelumnya. Termasuk juga kan kalau kita lihat kan Pak Prabowo sudah berjumpa dengan hampir seluruh ketua umum partai politik. Persis. Kecuali PDI Perjuangan. Ya, dan saya kira penting, kenapa? Karena posisi tawar PDIP ini kan di seberang kekuasaan. Dan Pak Prabowo perlu mendengar bagaimana jelang 100 hari pemerintahannya besok, supaya semakin lebih baik lagi kinerjanya. Di sisi PDIP juga penting, supaya apa? Supaya kongresnya nggak diawut-awut, kemudian ada political protection di situ. Yang kedua juga agar anak-anaknya ibu nggak diganggu, ya ada legal protection juga di sana. Diganggu gimana nih Mas Agung? Jangan bawa-bawa. Iya, karena kan itu yang menjadi keresahan ibu waktu di Kongres. Mungkin Mas Seno bisa nanti mengafirmasi bahwa anak-anak ibu ini diganggu. Nah, harapannya salah satu saja mungkin selain menormalisasi relasi dengan Pak Prabowo setelah lama tidak bertemu, ya political protection tadi, legal protection tadi, minimal jangan minimalis lah, moderat dikit lah. Moderat dikit, betulkah demikian Mas Seno? Seperti Selain merajut hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, ada tujuan lain di sana yang dimaksud Mas Agung tadi? Ya, yang pasti tentu saja kita sebagai satu partai yang taat asas pada republik ini, kita mengakui bahwa hanya ada satu presiden di negara ini. Dan itu adalah Pak Prabowo Subianto berdasarkan pelantikan presiden akhir tahun kemarin. Oleh karena itu saya rasa Pak Prabowo sebagai presiden tentunya tidak akan subordinat, tidak perlu tunduk kepada orang lain. Karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maka bisa mengambil keputusan-keputusan politik, membangun relasi politik seperti yang diinginkan oleh beliau secara mandiri, secara independen. Dan oleh karena itu tentunya pertemuan demi pertemuan itu kan juga tidak baik kalau hanya semata-mata seremonial saja, hanya kemudian tampilan panggung saja. Tetapi harus ada esensi di situ, ada makna di situ, lalu ada tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan itu. Nah, bagi kami di PDI Perjuangan tentunya akan semakin relevan pertemuan ini terjadi di momen-momen saat ini, karena baru saja di HUT kemarin kami semua di PDI Perjuangan, Ibu Mega menyampaikan ucapan terima kasih mewakili partai dan keluarga Bung Karno atas tindak lanjut dari keputusan pimpinan MPR periode lalu yang meluruskan sejarah Bung Karno. Dan oleh karena itu tentu menjadi sangat menarik buat kami untuk berpikir dan berdiskusi dengan Pak Prabowo sebagai eksekutif untuk membahas tentang bagaimana tindak lanjut atas keputusan tersebut. Lalu juga tentang berbagai program kerakyatan Pak Prabowo yang sekiranya senafas dengan kami, juga tentu kami bisa memberikan catatan-catatan kritis dan evaluatif tentang itu. Selain itu tentu saja sebagai sesama ketua umum partai, yang satu pemenang Pilpres, yang satu pemenang Pileg, menjadi sangat penting buat kami sebagai partai politik untuk memastikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bisa benar-benar sesuai dengan cita-cita dan keinginannya. Kami di dalam berbagai forum politik kan sering menyerukan bahwa di dalam negara hukum harusnya hukum berkeadilan, harusnya dalam konteks demokrasi kekuatan check and balance di luar pemerintahan, di luar kabinet itu juga harusnya bisa berkembang dengan fair dan diperlakukan sama. Maka hal semacam ini menjadi penting untuk kami diskusikan di momen saat ini. Kalau dulu sebelum pelantikan
ada juga itu wacana pertemuan. Tapi kan kecurigaan macam-macam. Oh nanti transaksional, oh nanti ini bicara hitung-hitungan kursi menteri, oh ini nanti begini begitu. Nah, kalau sekarang saya rasa bisa jauh lebih murni dan based on issue. Itu Mbak Aya. Aduh kok geleng-geleng Mas Agung kenapa? Hah? Di politik nggak ada yang murni soalnya. Mesti ada kepentingan. Tinggal bobotnya, ya dosisnya itu seberapa besar dan seberapa kuat gitu. Karena di sebelum pelantikan Pak Prabowo, setelah pelantikan Pak Prabowo, atau sebelum kongres atau sesudah, mesti ada sesuatu yang dibarter, ada kompensasi yang diterima, dan saya kira ya ini politik sah-sah saja Kalau asal tidak apa sih, ada kan aturannya. posisi menteri sudah terisi semua. Iya. Kalau saya titik tekannya dalam politik itu yang ditukar ataupun yang dikompensasikan bisa soal tadi ya, ada legal protection, ada resource lain, ekonomi, kue, dan seterusnya, dan itu dalam politik kita yang belum matang ini hal yang lumrah. Tinggal bagaimana pengawasan dari para pihak aparat supaya hal-hal semacam ini bisa tetap sesuai dengan aturan main. Itu saja sih. Jadi maksud saya kita nggak perlu alergi, nggak perlu bilang nggak ada, semuanya normatif, simbolik gitu. Nggak usah saya bilang. Biar publik juga semakin cerdas, jernih, objektif melihat segala sesuatunya seperti itu. Gitu Mas Eno? Ya kurang lebihnya pasti akan ada yang dibahas secara substansi. Makanya saya bilang tadi kan, kalau itu hanya seremoni dan simbolik saja, ya buat apa gitu kan pertemuan. Tapi pertemuan itu menjadi punya makna kalau kemudian ada tindak lanjut dari pertemuan itu. Dan itulah kesempatan yang terbaik buat kami untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo dan eksekutif terkait sikap-sikap politik kami, terkait dengan seruan-seruan politik kami yang selama ini selalu kami sampaikan. Salah satunya tentu tentang hukum yang berkeadilan dan tentang pentingnya menjaga demokrasi dengan membiarkan check and balance berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Itu Mbak Aya. Termasuk legal protection tadi, kalau kata Mas Agung. Oh ya, kalau hukum kami kan taat hukum. Artinya tentu saja tidak bisa kan. Katanya politik dan hukum itu tidak bisa dicampur-campur. Ya kalau masalah itu saya rasa kami mendukung bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo bisa menjalankan fungsinya dengan baik, asal berkeadilan dan fair. Itu untuk semuanya juga harus berlaku yang sama, yang setara, jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, itu saja. Oke, jadi pertemuan yang beresensi. Memang kalau pertemuannya Pak Prabowo sama Pak Jokowi nggak ada esensinya, Mas? Ya, kalau pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti ada esensi juga di sana. Pencitraan aja, enggak? Enggak lah, kita ini dua negarawan, ya, dua negarawan, bukan baru ketemu sekarang. Beliau 2012, Pak Jokowi itu jadi gubernur, itu juga karena Pak Prabowo ada di sana. Gabungan Partai Gerindra dan Partai PDIP. Kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak mungkin beliau jadi presiden. Tetap itu ada hubungan yang sangat erat di antara mereka berdua. Dua negarawan, mereka tidak hanya membicarakan bahwasanya ini pencitraan, tidak. Mereka membicarakan belajar gitu loh. Pak Prabowo juga pasti kan ingin mendapatkan nasihat kah, advice kah dan sebagainya tentang keberhasilan Pak Jokowi sebagai presiden. Ini juga menarik gitu loh. Ya. Pak Prabowo berkunjung ke Solo, kemudian Pak Jokowi berkunjung ke Kertanegara, dan itu sering dilakukan gitu loh. Jadi itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Bukan di depan layar saja itu ya? Oh, bukan depan layar saja gitu loh. Ini kan artinya sudah rahasia umum lah. Kita semua pada tahu bahwasannya ini mereka adalah dua sahabat yang bagus, yang baik, yang jadi contoh lah buat kita. Ketika mereka rival 2014 ya kan, 2019 ya kan. Coba lihat Pak Prabowo seorang kesatria, ya kan. Dia langsung ngatakan selamat Pak Jokowi kan. Bukan hanya itu, beliau ini punya attitude yang luar biasa Pak Prabowo. Dia kunjungi semua rival-rivalnya. Mau capres kah, mau cawapres kah. Ya. Ini yang patut dicontoh sama pemimpin-pemimpin kita ke depan gitu loh. Jangan lupakan sejarah itu gitu loh. Ya. Kita bangun Indonesia bersama-sama. 4 presiden ini kalau bertemu, berkumpul bersama-sama, selesai negara ini. 4 nih siapa aja? SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, sebagai presiden yang ke-8 berkumpul ini bersama nih kayak seperti kita ini, insya Allah ya negara kita ke depan ini akan diperhitungkan oleh dunia. Oke, kalau kemudian diklaim hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu cukup kental katanya Mas Agung, apakah ini yang kemudian menjadi timbang menimbang dari Bu Mega? Iya,
cinta itu akan diuji kan, Mbak, dengan segala macam dinamika dan tantangannya. Ini saya lama-lama jadi Pakar cinta di sini. karena saya lihat ini masing-masing punya kedalaman cinta yang luar biasa. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, semacam itu. Nah, ini akan diuji. Tapi itu berpengaruh tidak? Otomatis ada pengaruhnya. Kita aja kalau misalkan mencintai lebih dari satu orang aja susah kan untuk adil seperti itu. Apalagi ini dalam politik penuh dengan kepentingan, penuh dengan situasi-situasi yang tidak pasti. Nah, itu yang akan diuji ketika Ibu Mega masuk menjalin relasi dan komunikasi intim juga dengan Pak Prabowo. Nah, bagaimana Pak Prabowo memposisikan masing-masing presiden ini? Pak Jokowi, Ibu Mega, kemudian Pak SBY. Itu nggak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo selama ini cukup piawai ya membagi resource-nya, mengakomodasi siapapun lawan kawannya semacam itu. Dan dalam konteks ini penting kita bantu Pak Prabowo-nya supaya apa? Semua presiden ini kata Bang Azman tadi bisa guyup, bisa berkomunikasi semua sehingga kohesi sosial masyarakat kita kuat, dan pun kalau ada tantangan dari luar maupun dalam nggak ada masalah. Tapi kan tidak semudah itu. Karena masing-masing punya cerita dan istilahnya unfinished stories lah. Cinta masing-masing ini belum selesai semua nih. Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak Jokowi, ya. Dan yang bisa merajut itu semua Pak Prabowo karena ceritanya selesai semua. Ya, nggak ada masalah semacam itu. Jadi kita tunggu kapan waktu bertemu dan kita nantikan apa deal-deal yang disepakati antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Waduh, di dapur belakang kalau itu ya. Tapi pertanyaan begini, kalau kemudian memang ini Pak Prabowo yang kemudian harus bisa menjaga hati lah ya, paling tidak begitu ya. Tapi apakah kemudian nanti jika pertemuan ini berlangsung antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo begitu ya, akankah kemudian Bu Mega juga legowo melihat kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Nah, ini Mas Seno harus menjawab nanti ya, sesaat lagi ya Mas ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.